Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengawali hari kita dengan percaya bahwa Tuhan memerintah kita untuk selalu menjalankan apa yang Dia rindukan dalam hidup kita, bahwa kasih, kedamaian, dan pengampunan. Mari bersama-sama kita lakukan perintah Tuhan 2000 tahun yang lalu, kita praktekkan juga sampai hari ini. PKJ 275, perintah baru. PKJ 275, perintah yang baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika kau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika kau saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, orang-orang akan tahu bahwa kami adalah orang Kristen bukan karena KTP kami, tapi dari tutur perbuatan kami menunjukkan bahwa kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah hari ini nama Tuhan dimuliakan melalui sikap dan perbuatan kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. Dengarkan sabda Tuhan. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelech bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Pancasila, sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah sila yang bicara soal relasi kita dengan sesama, kemanusiaan dan beradab. Berarti jadi orang teh harus punya moral, persatuan Indonesia, bahwa dalam hidup kita perlu dan diperlukan oleh orang lain, perlu bareng-bareng untuk menjalani hidup bernegara. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kita adalah orang-orang, kalau mau jalan bareng-bareng supaya enak, harus ada yang mimpin. Baru yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita upayakan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama. Sedangkan cuma satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bicara soal keagamaan cuma di relasi sama Tuhan cuma di sila 1, 2, 3, 4, 5 tentang sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial, dan Indonesia karena kita adalah bagian dari Asia yang selalu mengedepankan kebersamaan, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, begitu juga dengan Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang walaupun dia dipilih Tuhan, tapi dia tidak bisa menjalankan kerajaan dengan mudah. Dia butuh banyak kaki tangan. Dia punya ratusan ribuan pegawai istana. Dia punya banyak orang-orang yang memperhambakan diri untuk membantu kerajaan. Berarti kalau ditambah itu mungkin ya ribuan lagi. Jadi ada ribuan orang yang terlibat dalam pemerintahannya Daud. Mulai dari yang penting seperti penasihat raja sampai yang ngepel istana, yang membersihkan. Itu ada. Termasuk di dalam bacaan kita bahwa ada orang tugasnya sebagai bendahara negara, ada yang tugasnya menjadi penjalan negara, ada yang tugasnya jadi imam, ada yang tugasnya jadi panglima, ada yang tugasnya menegakkan keadilan dan lain-lain. Dan itu tidak bisa Daud lakukan sendiri.
bahwa dia butuh berbagi, bekerja sama dengan orang-orang lain. Sudah berbagi dengan orang lain saja, Daud tetap bisa melakukan kesalahan. Sudah banyak orang yang bantu dia, Daud juga tetap bisa salah dalam mengambil keputusan. Sehingga butuh keterlibatan Tuhan dan juga sesama dalam melangkah. Raja Daud bisa menjadi seorang yang sangat-sangat besar, dikenal oleh banyak agama, setidaknya dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahkan Daud ini, King David, menjadi banyak referensi dari budaya-budaya, kultur-kultur bahkan di luar agama-agama tersebut. Dan kehebatannya Raja Daud baik soal musik, seni, ibadah maupun soal perang, dia ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel ketika nama Daud dikumandangkan. Tapi itu tidak bisa terjadi tanpa bantuan Allah dan sesama. Nah, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita di hari ini semoga kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dan sesama. Ketika kita melangkah jangan pakai kekuatan sendiri. Kita butuh orang lain. Seahli-ahlinya kita, sehebat-hebatnya kita butuh campur tangan orang lain loh untuk melangkah. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang bukan keahlian kita kok. Ataupun kalaupun keahlian kita nggak dikasih waktu sama Tuhan. Tuhan minta kita untuk melibatkan orang lain. Belum lagi kalau Tuhan juga harus kita libatkan. Kita harus melibatkan kepada Tuhan. Contoh hal-hal yang di luar dugaan, misalnya anak kita mau ikut lomba, menang atau tidaknya betul usaha anak, tapi kan yang nentuin juri. Nah, itu juga butuh campur tangan Tuhan. Ada hal-hal di luar kemampuan kita. Sehingga melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan adalah bagian yang penting dalam hidup kita hari ini. Hari ini jangan lupa, kalau ada hal-hal yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita lakukan, kadang-kadang kita sibuk sendiri. Kita kerjakan sendiri, baik itu soal dagang, soal bekerja, soal sekolah, soal keluarga, soal pelayanan, soal hidup bertetangga. Seringkali kita andalkan kekuatan sendiri. Jangan lupa harus melibatkan Tuhan dan juga sesama. Nggak bisa cuma salah satu, nggak bisa cuma Tuhan aja. Sama ngandelin Tuhan aja, sesama nggak usah dipikirin, nggak bisa. Atau ngandelin sesama nggak usah mikirin Tuhan, nggak bisa. Harus semuanya mengandalkan Tuhan dan juga mengandalkan sesama. Butuh bantuan dan belajar percaya. Kadang-kadang kita nggak mau ngelibatin Tuhan dan orang lain tuh karena kita nggak percaya sebenarnya. Kita merasa kita tuh orangnya curiga. Emang bisa kalau orang lain kerjain? Emang bisa sebagus saya? Belajar percaya sama orang lain. Karena melalui orang lain dan melalui Tuhan, hidup kita baru bisa utuh. Apa yang kita rindukan baru bisa terwujud kalau kita sudah melibatkan orang lain dan Tuhan. Memang masih caranya di luar kemauan kita. Sama seperti Daud juga, pegawai juga ada yang ngaco-ngaco juga. Tapi melibatkan orang lain itu penting bagi Daud, sehingga dia bisa menjalankan negara itu, kerajaan itu dengan baik. Gitu juga dengan hidup kita. Semoga kita bisa libatkan Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi belajar melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain untuk menjadi bahan pertimbangan. Juga melibatkan orang lain. Siapa tahu memang kami nggak bisa. Belajar untuk bisa minta tolong. Kadang-kadang kami malu dan sungkan. Dan ajarkan kami juga untuk melibatkan Tuhan. Melalui doa, melalui baca firman-Mu, melalui lihat tanda dari Tuhan. Kadang-kadang kami sibuk melangkah, padahal Tuhan udah bilang jangan. Padahal Tuhan udah bilang stop atau balik arah. Tapi kami nggak peka karena kami terlalu sibuk. Mampukan kami untuk bisa melihat dan melibatkan Engkau ya Tuhan dan juga sesama kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.